sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menunjukkan sebuah rahasia besar dalam hidup kita. Kenapa? Oleh karena seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Tetapi ketika kita mulai terbuka hati, mengerti apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan buat hal yang besar berikutnya lagi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, dan akan kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya kami ingin mulai dengan mujizat dan keajaiban Tuhan. Sesudah itu kami akan mengalami lagi mujizat berikutnya. Kami percaya Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kenapa saya sebut semua ayat? Nanti sebentar saudara baca. Ya. Saya hanya baca ayat 15-16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara pemirsa, tadi yang 10 orang kusta ini,
Tuhan Yesus suruh pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam di bait Allah. Loh, kalau begitu tidak salah dong mereka yang 9 orang. Itulah maksudnya Tuhan Yesus mengingat bunyi hukum Taurat. Perlihatkanlah diri pada imam, konfirmasikan sana bahwa engkau telah sembuh. Tetapi yang mengadakan mujizat itu siapa sebenarnya? Bukan para imam, tetapi Tuhan Yesus. Saya yakin benar bahwa sesudah orang Samaria ini kemudian disembuhkan, sesudah dia disembuhkan, saudara sekalian, sudah dia mengucap syukur kepada Yesus, dia juga pergi menyusul mereka yang lain, memperlihatkan dirinya kepada imam. Saudara sekalian, dengarkan baik apa yang saya katakan. Tuhan mau kita hidup dalam ucapan syukur. Sebenarnya inilah rahasia, saudara sekalian. Seringkali kita menganggap, kenapa saya ini belum bisa sembuh juga. Tuhan masih menunggu kita mulai dengan bersyukur kepadanya. Tuhan menolong saya sekarang lebih banyak menyanyi, lebih banyak berdoa, lebih banyak baca firman Tuhan. Kenapa demikian? Saya mendengar berita dalam media sosial, teman-teman saya mengatakan bahwa telah ditemukan bukti bila kita lebih banyak berdoa dengan bersukacita. Ingat itu, bukan hanya berdoa dengan menangis, sekarang berdoa dengan bersukacita, menyanyi dengan tersenyum, maka kita lebih cepat sembuh dari penyakit kita, dan juga kita lebih kuat imunitas kita terhadap serangan penyakit dari luar. Maka saya melakukan itu. Jadi saya satu segi taat akan firman Tuhan yang menyuruh untuk rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menyanyi. Tetapi dari satu segi saya juga melihat efeknya, efek positifnya untuk kesehatan saya. Oleh sebab itu saya lakukan itu terus, dan saya merasa memang lebih nyaman sekarang tubuh saya. Memang saya belum sembuh benar. Jadi di sini kita ketemukan bukti bahwa melalui ucapan syukur dia mengalami kesembuhan fisik dan rohani. Apa kata Yesus dalam ayat 19? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Sakit kustanya sembuh, tapi jiwanya juga mengalami kesembuhan dan pemulihan. Jangan pernah lupa itu seumur hidup saudara sekalian. Jadi apapun masalah kita di sini, ingat itu menyangkut maut saudara sekalian. Penyakit kusta pada masa itu tidak ada obatnya. Kalau orang kena sakit kusta, maka dia disingkirkan ke sebuah gua, tinggal dengan orang kusta yang lain di sana, dan mengantar makanan pun. Sudah bisa lihat dalam sebuah film tentang Perjanjian Lama, itu pun harus diantar dengan kayu galah, itu antar itu rotinya ke sana. Sedemikian takut orang kepada penyakit ini. Jadi ini penyakit ini menyangkut ketakutan, kekhawatiran, dan maut. Dan apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan apa? Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa sembuhkan. Jadi kalau sudah berhadapan dengan anggota keluargamu atau engkau sendiri kena penyakit yang belum ada obatnya, kena penyakit yang belum tahu, bahkan ilmu pengetahuan kedokteran pun belum tahu ini sebenarnya penyakit apa, maka datanglah sekarang kepada Yesus. Oleh karena itu nanti akhir dari bagian firman Tuhan ini saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang kena penyakit yang tidak bisa sembuhkan. Ingat, Yesus pada masa perjanjian, pada masa waktu itu, pada waktu Yesus ada di dunia ini, ia berkuasa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa sembuhkan. Dan Ibrani pasal 13 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus itu
tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau begitu, saudara jangan putus asa kalau sudah kena penyakit atau masalah yang tidak ada jalan keluarnya, atau persoalan rumah tangga yang tidak ada jalan keluarnya. Dengar firman Tuhan dengan baik-baik, percaya sungguh kepadanya, yakin sungguh kepadanya bahwa Dia yang bisa buat mujizat pada masa lalu, bisa buat mujizat pada masa kini, dan bisa buat mujizat juga yang sama pada masa depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau memberkati kami, berkati semua pemirsa yang sekarang sedang mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang belum ada obatnya, yang mengalami kekurangan, yang belum ada jalan keluarnya, yang mengalami masalah rumah tangga yang tidak ada jalan keluarnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, padamu selalu ada jalan, Tuhan Yesus, dan tolong semua pemirsa yang mengalami masalah-masalah pelik seperti ini. Kami percaya Tuhan beri jalan keluar kepada mereka, dan mereka akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.